Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taib dengan NIM 22343024 dari Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penjelasan untuk aplikasi Student Management System. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan membagi presentasi ini menjadi 4 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan aplikasi, konsep yang digunakan, dan fitur dari aplikasi Student Management System. Yang pertama pendahuluan. Aplikasi Student Management System ini saya buat menggunakan JavaFX, di mana aplikasi ini memiliki tujuan utama yang sangat penting dalam konteks pengelolaan data siswa di lingkungan pendidikan. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam mencatat, mengelola, dan memantau informasi siswa. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat dengan mudah mencatat data pribadi siswa, catatan kursus, dan nilai-nilai mereka, sehingga menghilangkan kerumitan dalam pengelolaan data manual. Aplikasi ini juga memberikan kemampuan untuk melakukan pencarian data dan pembaruan data dengan cepat, yang merupakan hal penting dalam memenuhi kebutuhan administrasi pendidikan yang seringkali sangat kompleks. Selanjutnya, alasan saya memilih proyek ini karena ada kebutuhan yang kuat di lingkungan pendidikan untuk sistem manajemen data siswa yang efisien. Dalam banyak institusi pendidikan, terutama yang memiliki jumlah siswa yang sangat besar, pengelolaan data siswa menjadi tugas yang sangat rumit. Sistem siswa ini seringkali saat digunakan manual itu memakan waktu yang sangat banyak dan sangat rentan terhadap kesalahan. Aplikasi ini memberikan solusi yang efisien dan terstruktur untuk mengelola data siswa, yang dapat membantu institusi dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan fokus pada pengembangan kurikulum dan pendidikan siswa. Selain itu, proyek ini juga memberikan kesempatan yang baik untuk mempelajari dan mendalami teknologi perangkat lunak modern, terutama JavaFX. Ini membuka pintu bagi pengembang seperti saya untuk memahami bagaimana menciptakan interface pengguna yang menarik dan responsif menggunakan JavaFX, yang merupakan salah satu alat penting pengembangan perangkat lunak berbasis Java. Dengan fokus pada proyek ini, saya juga dapat mengasah keterampilan pemrograman Java dan memahami lebih dalam tentang bagaimana teknologi ini dapat digunakan di dalam dunia nyata. Selanjutnya, apa saja unsur atau konsep pemrograman berorientasi objek yang saya libatkan pada pembuatan aplikasi ini? Yang pertama yaitu inheritance. Konsep ini merupakan konsep yang memungkinkan pembuatan hierarki kelas di mana kelas anak dapat mewarisi sifat dari perilaku dan perilaku dari kelas induk. Contohnya pada proyek kali ini yaitu kelas student dapat mewarisi sifat dasar dari kelas person. Yang kedua, polymorphism. Polymorphism merupakan konsep yang memungkinkan objek dari kelas yang berbeda untuk merespon metode dengan nama yang sama. Ini mempermudah penggunaan metode fleksibilitas yang lebih besar. Contoh yang dalam proyek ini yaitu pengelolaan data siswa, kursus, dan nilai. Selanjutnya, encapsulation merupakan konsep
yang melibatkan penggabungan data dan metode yang beroperasi pada data dalam satu unit yang disebut kelas. Dalam proyek ini dapat digunakan untuk mengatur aksesibilitas data siswa dan kursus, serta metode untuk mengelola mereka. Selanjutnya, abstraction. Abstraksi melibatkan pemisahan antara implementasi kelas dan penggunaan kelas. Dalam proyek ini, abstraksi dapat digunakan untuk menyembunyikan detail implementasi dan hanya mengekspos antar muka yang relevan kepada pengguna aplikasi. Selanjutnya, kelas dan objek. Kelas adalah blueprint yang mendefinisikan atribut dan metode yang akan dimiliki oleh objek. Sedangkan objek adalah instant class yang memiliki atribut dan dapat memanggil metode sesuai dengan definisi kelas. Contohnya pada kelas student dan grade. Selanjutnya, metode atau metode. Metode adalah fungsi yang terkait dengan kelas. Dalam proyek ini mungkin terdapat metode seperti update student atau calculate final grade yang berkaitan dengan kelas student dan grade. Selanjutnya, properti. Properti adalah atribut yang dimiliki oleh objek. Contohnya ya dalam proyek ini seperti student name atau course description. Selanjutnya, konstruktor atau konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil saat objek dari kelas dibuat, di mana dalam proyek ini contohnya seperti student untuk inisialisasi objek siswa. Selanjutnya yang terakhir yaitu visibility. Visibility ini mengacu pada tingkat aksesibilitas atribut dan metode dalam suatu kelas. Contohnya dalam proyek ini seperti public atau private atau protected yang digunakan untuk menjaga data dan metode sesuai dengan aturan bisnis. Selanjutnya kita masuk ke fitur aplikasi. Yang pertama yaitu tampilan login dan register. Pertama, tampilan login. Tampilan login ini terdiri dari tulisan selamat datang kembali untuk admin. Kemudian terdapat kolom username dan password yang digunakan untuk memasukkan username dan password. Kemudian terdapat tombol login yang ketika ditekan akan memicu proses autentikasi. Selanjutnya ada tombol registrasi apabila user ingin menggunakan aplikasi ini. Dan yang apabila diklik akan membuka form registrasi. Situ terdapat registrasi pengguna yang untuk menampilkan form ini untuk apa. Kemudian terdapat kolom username dan password yang akan meminta pengguna untuk memasukkan informasi baru seperti username dan password. Kemudian di bawahnya terdapat tombol registrasi yang digunakan untuk memulai proses registrasi. Apabila kolom username dan password belum terisi, maka apabila tombol registrasi diklik, maka akan mengeluarkan peringatan agar kedua kolom tersebut tidak kosong. Dan di bawahnya ada tombol kembali ke login apabila user setelah melakukan proses registrasi. Selanjutnya yaitu apabila user telah login akan muncul
pertama kali muncul yaitu tampilan beranda. Pada menu tampilan beranda ini, user memungkinkan user untuk melihat data-data statistik seperti jumlah total mahasiswa, jumlah mahasiswa laki-laki, dan jumlah mahasiswa perempuan. Terdapat juga grafik untuk memvisualisasikan data ini. Selanjutnya, apabila tombol tambah siswa diklik, maka akan berpindah ke tab tambah mahasiswa. Menu ini memungkinkan user untuk menambahkan data mahasiswa baru dengan mengisi formulir yang tersedia, seperti siswa untuk memasukkan NIM, tahun tahun belajar mahasiswa saat ini, kemudian kurs atau mata kuliah, kemudian nama depan, nama belakang, kemudian gender, tanggal lahir, status terdaftar atau tidak terdaftar, kemudian untuk memasukkan foto. Kemudian di bawahnya terdapat tombol untuk bersihkan, untuk menghapus semua data yang akan diinput, kemudian delete untuk menghapus data yang telah terisi, kemudian update untuk mengubah isi data yang telah terisi, kemudian tambah untuk memasukkan data baru. Selanjutnya, apabila tombol kurs tersedia diklik, akan membuka tab available courses atau kursus yang tersedia. Menu tab ini memungkinkan pengguna untuk melihat, mengedit, dan menghapus data kursus yang tersedia. Di sana terdapat kolom kurs untuk mengisi nama mata kuliah, kemudian deskripsi, kemudian gelar dari mata kuliah tersebut. Kemudian di bawahnya ada tombol tambah, bersihkan, update, delete, dan delete. Fungsinya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian di bawahnya terdapat tab nilai mahasiswa atau student grades, di mana menu ini memungkinkan pengguna untuk melihat, mengedit, dan menghapus data nilai mahasiswa, serta menghitung nilai akhir berdasarkan nilai semester pertama dan semester kedua. Adapun fitur utama dari aplikasi ini yaitu untuk manajemen data mahasiswa seperti penambahan, penghapusan, dan penyuntingan data mahasiswa, kursus, dan nilai mahasiswa. Kemudian juga aplikasi ini juga dapat melakukan pencarian data mahasiswa berdasarkan beberapa kriteria seperti nama, tahun, jenis kelamin, dan lain-lain. Adapun aplikasi ini dibangun menggunakan JavaFX, yaitu sebuah kerangka kerja pengembangan aplikasi desktop menggunakan Java. Adapun beberapa baris kode yang penting yang digunakan dalam aplikasi ini mencakup seperti penggunaan kelas dan objek, kemudian implementasi manajemen basis data. Di sini saya menggunakan MySQL. Kemudian penggunaan kontrol JavaFX seperti text field, button, dan table view untuk interface pengguna. Kemudian yang paling penting yaitu penggunaan konsep OOP atau Object Oriented Programming seperti enkapsulasi, warisan, dan banyak lagi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian berikut merupakan database yang saya gunakan pada aplikasi ini. Yang pertama terdapat tabel admin, di mana tabel ini digunakan untuk menyimpankan informasi admin
yang memiliki kolom ID, username, dan password. Di mana data admin ini bisa ditambah apabila pengguna melakukan register seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua terdapat tabel course. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang mata kuliah dengan kolom ID, course atau mata kuliah, description, dan degree atau gelar. Kemudian yang ketiga ada tabel student, di mana tabel ini menyimpan informasi siswa dengan kolom ID, student name atau nomor siswa, kemudian year atau tahun masuk, course atau mata kuliah, kemudian first name, last name, gender, birth atau tanggal lahir, kemudian status, kemudian image untuk memasukkan gambar, kemudian date atau tanggal pencatatan. Kemudian tabel yang terakhir yaitu tabel student grade, di mana tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi nilai siswa dengan kolom ID, student name atau nomor siswa, year atau tahun, kemudian course atau mata kuliah, kemudian first underscore sum untuk nilai semester pertama, second underscore sum atau nilai semester kedua, dan final atau nilai akhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.